Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dari My channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan seleksi akademik PPG PGSD 2023. Ini kita dapat info bahwa tahun ini teman-teman akan diadakan seleksi akademik PPG lagi. Bagi teman-teman yang belum terakomodir pada tahun kemarin atau belum bisa ikut di PPG tahun 2022, teman-teman bisa mempersiapkan diri menghadapi seleksi akademik di 2023 ini. Semoga dengan program yang kita berikan ini nanti teman-teman bisa lolos di UPPPG, ya bisa lolos di seleksi akademiknya gitu atau pretestnya gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, nanti pembahasan program kita adalah diambil per indikatornya. Jadi kita akan bahas tuntas indikator-indikatornya dari indikator pertama sampai indikator 100. Nah, kita mulai dulu yang paling ringan dulu dari indikator 21 sampai 30. Selamat menikmati ya teman-teman. Dan semoga belajar kita nanti tembus gitu untuk PPG atau pretest PPG 2023 nanti. Oke, silakan simak baik-baik penjelasannya. Oke, kita mulai yang pertama. Alat peraga berbentuk limas segitiga siku-siku beraturan seperti pada gambar akan dimasukkan ke dalam kardus ukuran 1 x 1 x 1 meter kubik gitu ya. Gambarnya di situ sudah ada. Nanti teman-teman akan disajikan gambar seperti ini ya. Manakah pernyataan berikut yang benar? Dilihat opsi pilihan gandanya. Apakah ada 4 alat peraga yang bisa masuk ke dalam kardus dan masih ada tempat kosong? B. 4 peraga yang bisa masuk ke dalam kardus dan semuanya penuh. Yang C, kardus hanya bisa menampung 2 alat peraga. Yang D, rasanya kardus akan menampung 5 alat peraga. Atau yang E, ada 6 alat peraga yang bisa masuk ke dalam kardus. Oke, kita akan buat simulasinya. Pertama kita buat kardusnya gitu ya. Seperti ini, kita kasih nama ABCD supaya nanti teman-teman itu lebih jelas. Tentunya kita bisa membuat yang pertama ini teman-teman. Nah ini ya. Jadi prisma, limasnya adalah limas HADC ya, kemudian ada yang kedua itu yang warnanya hijau itu untuk menggaris. Jadi yang kedua itu namanya FABC gitu ya. Kemudian yang ketiga itu namanya AEFG AFH ya. Kemudian yang keempat bisa pakai yang ini. Jadi FGH, CFGH. Jadi ada 4 memang, dan itu masih ada tempat-tempat kosong gitu ya. Masih ada tempat-tempat kosong. Di bagian bawah itu kan belum ada gitu ya. Ada tempat kosongnya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Kemudian soal berikutnya, berikut ini adalah beberapa model pembelajaran yang dapat dipilih untuk PPKN, model konsiderasi, model klarifikasi nilai, model aksi sosial Newman, atau model jigsaw, start, demonstrasi, atau titik-titik. Ini karena gambar screenshotnya tidak jelas gitu ya teman-teman ya. Model grup investigasi atau model number head together. 3 model secara berurutan yang titik-titik dalam mengembangkan PPK. Artinya model pembelajaran yang dipakai atau digunakan dalam rangka untuk mengembangkan pendidikan karakter gitu ya. Apakah A, B, C, F, G, H, D, E, F atau E, F, G atau G, H, I. Oke teman-teman, jadi kita sudah pernah bahas untuk mata pelajaran PPKN itu ada 3 model pembelajaran dalam rangka pengembangan karakter anak itu ya. Ketiga-tiganya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah model konsiderasi. Nah, model konsiderasi ini termasuk strategi pembelajaran yang dapat membentuk kepribadian, di mana salah satu implementasinya mengajak siswa untuk memandang permasalahan dari berbagai sudut pandang, untuk menambah wawasan agar mereka dapat menimbang sikap tertentu sesuai dengan nilai yang dimilikinya. Intinya apa? Pada model konsiderasi itu kita diminta untuk merasakan bagaimana kalau permasalahan itu ada di posisi kita gitu ya. Jadi kemudian kita baru bisa bersikap seperti apa. Itu namanya model konsiderasi. Yang kedua adalah model klarifikasi nilai. Model klarifikasi nilai ini menekankan bagaimana sebenarnya seseorang membangun nilai yang menurutnya anggapannya baik ya. Yang pada gilirannya nilai-nilai tersebut akan mewarnai perilakunya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Yang ketiga ada model pembelajaran aksi sosial. Ini pola atau aktivitas belajar siswa baik di dalam atau dengan kelompok yang dilakukan dengan cara terlibat di dalam hal masyarakat, ya, terlibat dengan masyarakat.
sebagai aktivitas di mana siswa itu mendemonstrasikan kepeduliannya terhadap masalah-masalah sosial gitu ya teman-teman. Ada 3 itu teman-teman harus ingat, soalnya ada semua gitu ya. Baik nanti ada model konsiderasi atau model klarifikasi nilai atau model aksi sosial atau kadang-kadang diminta memilih seperti tadi gitu ya. Jadi macamnya banyak, teman-teman harus memahami ini. Jadi jawaban yang tepat adalah A, B, dan C gitu ya. Ini. Jadi opsi A ini yang paling tepat. Berikutnya, pada peristiwa kerusuhan 13-14 Mei 98, penjarahan dan pengerusakan terhadap milik keturunan Cina di Indonesia, Anda diminta melakukan evaluasi terhadap peristiwa tersebut dengan beberapa penyakit budaya, stereotip, rasisme, prasangka, etnosentrisme, kambing hitam. Nah, menurut Anda, apakah kerusuhan Mei 98 itu disebabkan motif politik dan keseruan ekonomi yang memanfaatkan penyakit budaya titik-titik gitu ya. Jadi kira-kira itu kerusuhan yang pada Mei 98 yang menimpa orang-orang Cina, di mana di situ ada penjarahan, pemerkosaan, penganiayaan terhadap orang-orang Cina itu akibat apa ya. Oke, kita akan bahas satu persatu, jadi teman-teman nanti bisa menganalisa apakah 1, 2, 3, 4, 5 itu yang paling cocok gitu ya. Prasangka itu sikap yang bisa positif bisa juga negatif, tapi umumnya biasanya memang negatif gitu ya. Ini berdasarkan keyakinan, tidak berdasarkan fakta atau bukti. Jadi prasangka itu meliputi keyakinan untuk menggambarkan jenis pembedaan terhadap orang lain. Gitu ya. Nah, prasangka ini biasanya hanya pada level pikiran, hanya ada di benaknya saja. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah stereotip, itu penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi. Ya. Terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Contohnya orang Cina pelit, orang Cina tidak nyaman dan lain-lain, itu stereotip ya. Kemudian yang ketiga diskriminasi. Nah, kalau prasangka tadi hanya di pikiran, kalau diskriminasi itu sudah melalui tindakan gitu ya. Perilaku menerima atau menolak seseorang karena berdasarkan keanggotaannya gitu ya. Itu ya, ada 3. Kemudian ada etnosentrisme, itu persepsi atau pandangan yang dimiliki oleh masing-masing individu menganggap bahwa kebudayaannya lebih baik daripada budaya orang lain gitu ya. Jadi memandang baik buruknya budaya orang lain itu dari budaya kita, dan itu tidak benar. Itu namanya etnosentrisme. Kemudian kalau rasisme, teman-teman saya kira juga tahu, ini membedakan manusia berdasarkan warna kulit, bentuk wajah, dan lain-lain gitu ya. Contoh kasus di Papua itu rasisme gitu ya, salah satu. Kalau etnosentrisme contohnya banyak, mesti misalkan kebudayaan Carok di Madura itu ya. Itu menurut kita itu buruk, tapi menurut mereka baik. Jadi kita tidak boleh menghakimi mereka dari sudut pandang budaya kita. Gitu ya. Yang terakhir adalah kambing hitam atau scapegoating. Gitu ya. Kambing hitam mengungkapkan kalau individu tidak bisa menerima perilaku tertentu, perlakuan tertentu yang tidak adil, maka perlakuan itu akan dapat ditanggungkan kepada orang lain. Contoh yang kambing hitam itu contohnya ya Petrus, itu kambing hitam. Kalau rasis Papua. Kalau etnosentris itu contohnya kerusuhan di antara suku Madura dan suku suku Dayak itu loh ya. Kerusuhan di Kalimantan itu ya. Itu etnosentrisme gitu ya. Jadi yang ada hubungannya dengan peristiwa 13-14 Mei 98 itu ya stereotip yang menganggap bahwa orang Cina itu pelit, orang Cina itu serakah gitu ya. Rasis juga karena membedakan warna kulit. Jadi kita membedakan antara suku kita dengan sukunya Cina gitu ya. Rasis juga. Kemudian juga prasangka. Artinya kita itu mungkin saja berprasangka ketika itu ya. Ketika terjadi peristiwa itu banyak orang-orang Indonesia itu menyangka bahwa orang-orang Cina itu banyak korupsi dan lain-lain. Padahal belum ada buktinya. Ya, jadi ada 1, 2, 3 yang merupakan penyakit budaya karena kerusuhan 13-14 Mei 98. Jadi jawaban paling tepat adalah opsi D. Ya. Kemudian soal berikutnya, kode moral seseorang berkembang melalui interaksi dengan model. Nah, sebagai model, orang tua memberikan contoh aturan moral yang kemudian diinternalisasikan oleh anak. Nah, setelah terinternalisasi, kode moral akan menentukan perilaku mana yang mendapatkan hukuman atau tidak.
Nah, menyimpang dari kode moral akan menentukan penyesalan atau mencela diri. Nah, teori yang menyatakan bahwa rasa mencela diri setelah melanggar standar akan menjadi sumber motivasi untuk menjaga perilaku adalah titik-titik. Jadi fokus kita di situ adalah interaksi model. Jadi kita sebagai model gitu ya teman-teman. Orang tua sebagai model, guru sebagai model. Itu teori yang apa? Ini jawaban yang paling tepat opsi E teman-teman. Kalau modeling itu teorinya Kas Bandura. Nah, kalau teman-teman belum mengenal teori Bandura, saya berikan penjelasannya sedikit gitu ya tentang teori Bandura. Jadi menurut Albert Bandura atau bahasa lainnya teorinya yang paling terkenal adalah teori meniru atau modeling. Itu mengemukakan bahwa peserta didik belajar melalui kegiatan meniru. Jadi pengertian meniru bukan berarti mencontek, akan tapi meniru hal-hal yang dilakukan oleh orang lain, khususnya guru. Makanya dinamakan modeling gitu ya. Guru dalam menyampaikan pelajarannya harus memberikan metode-metode yang mudah untuk dipahami dan diikuti oleh siswa-siswanya. Hal ini dilakukan agar siswa lebih mudah untuk memilih metode mana yang akan diikuti dan diterapkan dengan mengerjakan soal. Ya, itu jelas sekali itu modelingnya gitu ya. Individu mengamati model bila ia percaya bahwa dirinya mampu mempelajari atau melakukan perilaku yang dimodelkan. Jelas ya. Ada prinsip-prinsip ya. Ada prinsip imitasi, kemudian modeling, ya, kemudian respon dan lain-lain, itu banyak sekali. Ya, teman-teman bisa baca sendiri ya. Ini tentang teori model. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Berikutnya, salah satu indikator di kelas rendah adalah titik-titik yang 3.5 ya. Menggali informasi tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan melalui wawancara dan atau eksplorasi lingkungan. Nah, Pak Budi, seorang guru SD kelas rendah, berusaha menyampaikan motivasi ketika memberikan materi ajar dengan KD tersebut. Nah, bentuk motivasi yang dapat diberikan oleh Pak Budi ketika membuka pelajaran adalah titik-titik. Jadi kalau kita lihat opsi pilihan gandanya, silakan teman-teman lihat opsi pilihan gandanya. Itu kelihatan sekali bahwa di situ diminta kita itu membedakan antara kegiatan motivasi, yaitu pembuka pelajaran, dengan menutup pelajaran dan kegiatan inti. Jadi kegiatan membuka pelajaran itu tidak sama dengan kegiatan inti, tidak sama dengan kegiatan penutup. Kita langsung saja ya. Yang opsi A, membuat kesimpulan tentang jenis-jenis dan lain-lain seterusnya, itu baca sendiri. Membuat kesimpulan itu biasanya letaknya di mana? Jelas sekali itu kegiatan penutup pelajaran, bukan pembuka gitu ya. Kegiatan penutup. Kemudian memberikan pesan agar tidak agar selalu hati-hati. Nah, pesan dan kesan itu juga masuknya di refleksi. Refleksi pembelajaran tentu saja ada di kegiatan penutup. Kemudian membagikan kuis. Kuis itu termasuk evaluasi. Evaluasi itu masuk di kegiatan penutup juga. Ya, bukan pembuka ya. Menceritakan petani kecil yang sukses yang merawat kelincinya dengan benar. Nah, ini motivasinya, ini kegiatan pembukanya yang ini. Kemudian membagikan tugas untuk mengamati hewan piaraan. Nah, ini pengamatan terhadap hewan piaraan di rumahnya, ini bisa kegiatan penutup juga. Ini membagikan tugas, ini PR gitu ya. Jadi ini juga kegiatan penutup. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Next berikutnya. Harga jagung pada bulan April sampai dengan Agustus disajikan dalam grafik batang sebagai berikut. Nah, presentasi kenaikan harga jagung dari bulan Mei sampai Juni itu 25%. Maka harga jagung pada bulan Mei-nya berapa? Di situ dilihat teman-teman, Mei-nya X gitu ya, Juninya 6.300. Ya, kenaikannya adalah 25%. Oke, kita akan berikan pembahasannya, silakan teman-teman simak gitu ya. Ini gambarnya ya. Pertama, kita akan cari dulu kenaikan. Jadi kenaikan itu kan berarti 6.300 dikurangi X kan gitu ya. Kenaikannya berapa kan berarti 6.300 dikurangi X. Nah, kalau kita buat dalam persentase maka kan rumusnya gini. Nah, kenaikan dibagi harga awalnya dikali 100%. Kenaikan dibagi harga awalnya atau harga sebelumnya dikalikan 100% kan gitu.
Mencari persentase kan begitu. Nah, kenaikannya tadi adalah 6.300 dikurangi X kan ya. Harga awalnya X. Nah, itu ya. Nah, tadi diketahui bahwa persentasenya 25%, maka kita tinggal masukkan 25% itu 6.300 dikurangi X dibagi X dikali 100. Nah, 100%-nya dipindah ruas, jadi 25% per 100% sama dengan 6.300 dikurangi X per X kan gitu ya. Nah, kalau 25% dengan 100% bisa disederhanakan masing-masing dibagi 25%, maka jawabannya 1/4 kan, berarti 1/4 sama dengan 6.300 dikurangi X per X. Nah, kalau sudah begini kalikan silang. 1 dengan X itu kan silangannya. 1 kali X itu X, 4 kali 6.300 tinggal dihitung ya, 25.200 ternyata. 4 kalikan X, 4X. Jadi X sama dengan 25.200 dikurangi 4X. Nah, 4X-nya pindah ke ruas kiri. Karena di situ negatif 4X, maka kalau pindah ruas ruas kiri, jadi positif. Jadi X tambah 4X kan jadi 5X gitu ya. 5X sama dengan 25.200. Maka X-nya ya 25.200 dibagi 5. Ketemunya adalah 5.040. Jadi harga bulan Mei-nya atau X-nya itu adalah 5.040. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang ini, yang D gitu ya. Oke, next berikutnya. Hasil perbaikan pembelajaran dalam PTK pada suatu siklus dipakai sebagai dasar untuk merencanakan perbaikan pada siklus berikutnya. Nah, pihak yang tepat untuk menyebarluaskan hasil penelitian adalah titik-titik. Kepala sekolah, guru dan karyawan sekolah, peserta didik di kelas penelitian, dinas pendidikan setempat, atau guru dengan problem yang sama. Oke, berarti kalau kita bahas mengenai penyebar luasan, kita berarti mengenal tentang diseminasi ya. Diseminasi itu indikator pada 120 kelihatannya ya, indikator paling terakhir. Apa itu diseminasi? Saya jelaskan ya. Jadi diseminasi itu adalah penyebar luasan. Nah, penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan oleh seorang guru atau calon guru sangat perlu untuk didiseminasikan. Nah, tujuannya adalah untuk penelitian yang telah dilakukan itu dapat diketahui oleh orang banyak. Jadi diseminasi itu yang menyebarluaskan siapa? Ya guru. Ya, tempat terbaik dalam diseminasi ya guru, ya kumpulan guru-guru. Ya, apalagi guru-guru dengan problem yang sama. Itu bukan menjadi wewenang dinas pendidikan, bukan menjadi wewenang peserta didik, guru karyawan sekolah atau kepala sekolah, itu guru itu sendiri gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Perhatikan langkah-langkah metode ilmiah berikut. Ada menentukan hipotesis, menentukan prosedur kerja, menentukan variabel, mengumpulkan data, mengolah, dan menganalisis data. Nah, setelah menemukan adanya masalah pembelajaran di kelas, yang harus dilakukan adalah titik-titik. Jadi rumusan masalahnya sudah ada, teman-teman. Nah, kalau ada soal seperti ini, teman-teman saya kira juga sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya tentang bagaimana metode ilmiah. Di metode ilmiah itu ada beberapa langkah. Yang pertama itu rumusan masalah. Nah, tadi sudah dibahas ya. Yang kedua hipotesis, yang ketiga itu baru menetapkan variabel, kemudian prosedur kerja, kemudian baru pengumpulan data, setelah itu diolah datanya, kemudian dianalisis, kemudian membuat kesimpulan, yang paling terakhir adalah melakukan pengkomunikasian hasil penelitian. Itu ada 8 langkah metode ilmiah ya. Jadi teman-teman harus hafal ini karena pertanyaan ini banyak sekali dan diputar-putar gitu ya. Urutannya diputar-putar. Nah, maka jawaban yang paling tepat yang mana? Hipotesis dulu ya, baru variabel, berarti 1, 3, kemudian 2, kemudian 4, kemudian 5. Jadi 1, 3, 2, 4, 5 gitu ya. Berikutnya, guru melihat jawaban Budi dan menemukan jawaban Budi dari menemukan 7.850 setelah menyelesaikan soal berikut. Ali mengelompokkan bilangan dan seterusnya itu ya, 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Bilangan-bilangan pada himpunan ke-20 adalah titik-titik. Jadi intinya itu Budi sudah mendapatkan jawabannya. Itu ya, ternyata jawabannya itu belum benar. Ya, belum benar. Teman-teman bisa menguji sendiri bahwa jawaban dari Budi itu belum benar. Nah, karena belum benar, sudah bisa menjawab tapi belum benar, maka tidak mungkin itu identifikasi masalah.
tidak mungkin melaksanakan rencana karena itu sudah selesai. Kalau sudah selesai, benar atau tidak salahnya itu berarti kita harus melihat kembali penyelesaian. Ya, jadi jawabannya paling tepat ya opsi C itu, karena sudah dilaksanakan. Ya. Berikutnya perhatikan kutipan cerita berikut. Warga kerajaan Vistulina sedang berbahagia. Permaisuri melahirkan seorang putri cantik. Raja memberi nama Dandelia karena wajah putri itu cantik seperti bunga dandelia ya. Putri Dandelia tumbuh menjadi putri yang cerdas, istimewa, rambut hitam, berkilau, menyerupai kaca. Setiap orang yang melihatnya pasti berdecak kagum. Benar-benar putri berambut kaca. Ya. Komentar mereka. Ya. Kemudian kehidupan berjalan dengan indah hingga suatu hari muncul malapetaka, kebakaran hebat meluluh lantakkan kerajaan Vistulina. Warga Vistulina menyelamatkan diri ke kerajaan Alnikota, tetangga mereka, karena terburu-buru mereka tidak sempat membawa barang berharga selain baju yang melekat di badan. Struktur teks fiksi, ya, struktur teks fiksi kita sudah pernah bahas. Apakah resolusi, klimaks, konflik, orientasi atau kode? Oke, sebelum kita jawab ini, teman-teman harus paham dulu tentang struktur teks fiksi atau struktur teks narasi gitu ya. Jadi narasi itu pertama ada orientasi, itu bagian awal pengenalan tokoh, biasanya watak-watak tokoh, tempat awalnya. Ya. Kemudian komunikasi itu mulai ada masalah. Nah, kalau masalahnya itu puncak namanya klimaks. Klimaks itu kalau di struktur teks narasi masuk di komplikasi ya. Setelah komplikasi harus ada klimaks ya. Klimaksnya masuknya di komplikasi. Kemudian setelah klimaks baru resolusi, itu penyelesaian masalah. Mulai ada titik terang menyelesaikan masalah. Kemudian yang bagian terakhir itu kode atau manasuka atau biasanya amanat ya. Pesan ya. Perubahan sikap tokoh itu juga kode. Ya. Nah, dari sini kita bisa ya. Nah, kalau di sini adalah awal mula diterangkannya tentang Dandelia. Jadi tokoh utama di sini adalah Dandelia. Dandelia baru dilahirkan, kemudian ciri-cirinya dan lain-lain, wataknya dan lain-lain gitu ya. Berarti itu masuknya di kegiatan orientasi karena baru awal sekali gitu ya. Baru mengenalkan tentang siapa Dandelia, bagaimana ciri-cirinya, itu berarti kegiatan pengenalan tokoh. Itu jawaban yang paling tepat, berarti opsinya D. Nah, ini ada beberapa media SD, mapel matematika ya. KD-nya akan membelajarkan tentang membandingkan dua bilangan pecah. Nah, media belajar atau alat peraga matematika yang paling sesuai. Kita lihat opsi A itu YouTube, teman-teman. Itu YouTube dan tulisannya di dalamnya itu materinya tentang membandingkan bilangan cacah gitu ya. Kemudian yang B itu sempoa. Yang C itu namanya timbangan bilangan, yang D itu garis bilangan ya. Garis bilangan yang model seperti itu. Kemudian yang E itu adalah kartu bilangan ya. Jadi teman-teman harus memahami masing-masing nama dari alat peraga ini. Oke. Kalau kita bahas yang pertama YouTube ya. YouTube itu fungsinya banyak, tapi memang cocok dalam mengajarkan anak, dalam menjelaskan kepada anak tentang suatu materi. Nah, juga cocok untuk digunakan dalam mengkonstruksi pengetahuan siswa. Gitu ya. Membandingkan bilangan bisa pakai video, gitu ya. Kemudian yang kedua sempoa. Sempoa ini kalau kita ambil yang membandingkan sebenarnya bisa juga sih, tapi umumnya sempoa itu digunakan sebagai alat hitung cepat. Jadi operasi bilangan, ya, keterampilan berhitung. Kemudian yang C ini garis bilangan yang ada kangurunya. Kalau ada kangurunya itu hubungannya operasi bilangan, gitu ya. Bentuknya operasi penjumlahan bilangan itu pakai kanguru seperti itu, gitu ya. Nah, kalau misalkan garis bilangan saja itu bisa juga digunakan untuk pembanding dari dua buah bilangan. Yang E itu timbangan bilangan. Nah, timbangan bilangan itu juga hanya cocok untuk operasi bilangan, gitu ya. Tidak cocok digunakan untuk membandingkan bilangan. Yang E, itu kartu bilangan di situ jelas ya. Di situ kartu bilangan itu untuk operasi bilangan. Misalkan berapa itu 9 ditambah 10 berapa. Jadi bukan media untuk membandingkan bilangan. Jadi yang digunakan untuk membandingkan bilangan ya yang paling cocok ya yang A itu di antara B, C, D, E gitu. Nah, jawaban yang paling tepat adalah opsi A.
Masuk ke nomor 2. Nanti teman-teman akan disajikan KD, ya. KD di kelas 5. Nah, ini yang kadang kita agak bingung ya, menggunakan teori yang mana gitu ya. Oke, saya jelaskan dulu. Di beberapa soal yang terdahulu kita sudah pernah bahas. Kalau ada KD, kemudian di situ diminta untuk melakukan penilaian, maka evaluasi yang cocok apa. Nah, kalau yang dulu-dulu kita pakainya gini, menggunakan itu jenis penilaiannya untuk pengetahuan atau keterampilan gitu ya. Tapi untuk khusus untuk menerapkan ini ternyata dua-duanya bisa, baik pengetahuan maupun keterampilan bisa. Dan banyak sekali soal-soal yang berhubungan dengan menerapkan. Ya. Itu hubungannya dengan keterampilan dalam menggunakan pemanfaatan terhadap dunia nyata. Itu biasanya seperti itu gitu ya. Oke, kita bacakan soalnya salah satu KD kelas 5 itu adalah menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Ya, kemarin kita sudah pernah bahas kalau ada KD itu yang teman-teman cermati, yang pertama KKO-nya atau kata kerja operasionalnya. Yang kedua adalah materinya. KKO-nya menerapkan gitu ya. Bisa masuk di C3 yang kognitif atau pengetahuan, bisa masuk di psikomotorik juga atau keterampilan juga. Nah, materinya adalah sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Oke. Pak Rahmat, guru kelas 5 menetapkan indikator pembelajaran sebagai berikut. Nah, setelah melakukan percobaan sederhana, ini di garis bawah ya teman-teman, percobaan sederhana. Jadi melakukan percobaan gitu ya. Peserta didik mampu menerapkan sifat bunyi pada indera pendengaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut menggunakan alat evaluasi apa? Nah, oke, kita bahas ya. Sekarang kita lihat, karena di situ materinya adalah sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran, maka otomatis sifat ya. Maka ciri-ciri bunyi pantul ini dan ini jelas salah ya. Sifat bunyi, isian singkat dan isai, padahal di situ adalah percobaan gitu ya. Dan menerapkan itu levelnya di atas itu karena menjelaskan dan isian singkat ini maksudnya di C1 C2 gitu ya, jelas bukan ya. Menerapkan itu di C3. Kalau menjelaskan, menyebutkan, apalagi bentuk-bentuk isian singkat itu masuknya ada di C1, C2. Oke. Kemudian ada pilihan ganda ciri-ciri bunyi pantul. Nah, ciri-ciri bunyi pantul ini bukan termasuk sifat-sifat bunyi. Gitu ya. Ini tidak cocok gitu ya. Kemudian ya berarti jawabannya kalau tidak B ya kita B lihat ya, menjodohkan pernyataan nama alat musik dengan cara memainkannya. Nah, cara memainkannya ini ada hubungannya tidak dengan sifat-sifat bunyi? Tidak, yang lebih tepat adalah opsi E, lembar pengamatan keterampilan merancang alat dan bahan untuk membuat model trompet. Jadi itu ada hubungannya dengan sifat-sifat bunyi. Kak, lah itu kok pengamatan keterampilan itu harusnya kan di keterampilan. Nah, tadi saya sudah mengatakan untuk yang tadi menerapkan ini bisa masuk di C3, bisa masuk di keterampilan juga. Gitu ya. Jadi jawabannya E. Kemudian berikutnya ada soal tentang globalisasi. Ya, nanti teman-teman akan disajikan langsung saja ya penyajiannya ya. Perhatikan pernyataan berikut. Pemimpin politik dunia otoriter, polusi udara, pesatnya informasi telekomunikasi, penipisan sumber daya alam, munculnya aliran keras berlatar belakang agama, pemusnahan biodiversitas, kemudian ledakan populasi penduduk. Permasalahan yang menjadi tanggung jawab warga negara global. Kemarin kita sudah pernah bahas ya, warga negara global itu warga seluruh dunia. Jadi apa yang ditanggung oleh seluruh dunia? Gitu ya. Kalau pemimpin otoriter, memang ada beberapa di belahan dunia ini yang otoriter, tapi kan tidak semua. Misalkan di Arab itu pakai monarki. Jadi tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab warga negara global. Gitu ya. Kemudian polusi udara apakah dirasakan oleh semua warga dunia? Ya, ya B itu masuk. Pesatnya informasi dan telekomunikasi itu apakah dirasakan semua? Belum tentu juga gitu ya. Belum tentu juga, ada beberapa daerah yang memang tidak menggunakan itu. Yang di penipisan sumber daya alam ini jelas ya. Jadi semua hampir di seluruh belahan dunia itu mengalami penipisan sumber daya alam gitu ya. Munculnya aliran keras yang berlatar belakang agama itu hanya ada di beberapa wilayah saja, misalkan di Timur Tengah gitu ya. Jadi bukan termasuk tanggung jawab warga negara global. Pemusnahan biodiversitas itu jelas itu masuk di tanggung jawab warga negara global terhadap ekologi gitu ya. Tadi kemarin kita sudah pernah bahas ya,
Jadi tanggung jawab global itu ada di bidang ekologi, ledakan penduduk, kemiskinan dan lain-lain itu. Kemudian ledakan penduduk tadi sudah ya, jadi masuk ya. Jadi kalau kita analisa yang menjadi tanggung jawab warga negara global ya polusi udara, penipisan SDA, pemusnahan biodiversitas, kemudian ledakan penduduk ya. Jadi jawaban yang tepat adalah B, D, F, G. Oke, next berikutnya dalam RPP yang dikembangkan oleh guru terdapat indikator pencapaian kompetensi bercerita dengan artikulasi jelas. Ya, saya ulangi lagi, bercerita dengan artikulasi jelas, ekspresif, intonasi yang tepat dan penuh percaya diri. Nah, kegiatan pembelajaran inti yang dapat memberikan pengalaman belajar bermakna kepada peserta didik. Nah, teman-teman harus memahami belajar bermakna itu apa sih? Nah, kalau kita mengingat belajar bermakna itu erat kaitannya dengan teorinya Edgar Dale. Gitu ya. Semakin bermakna, semakin banyak ya pengetahuan yang diserap. Kita lihat apakah melakukan tutorial teman sebaya, mengamati video. Nah, kalau melakukan tutorial teman sebaya itu seperti diskusi gitu ya. Pengamatan video itu berarti pakainya media. Melakukan simulasi, melakukan diskusi, kemudian melakukan demonstrasi. Ya. Tadi saya sudah mengatakan ya, kalau menjawab soal ini, kalau ada hubungannya dengan pengalaman belajar yang bermakna, teman-teman harus mengingat kerucut Edgar Dale. Kerucut Edgar Dale itu seperti apa? Oke, kita ya. Nah, ini Edgar Dale. Kalau teman-teman belajar hanya dari membaca, maka daya serapnya hanya 10%. Artinya tidak bermakna bagi siswa, kurang bermakna. Mendengarkan sampai ke 20%. Kemudian melihat gambar, melihat video, melihat demonstrasi itu 30%. Terlibat dalam diskusi itu sampai 50% pengalamannya. Kemudian presentasi itu sampai 70% ya, tinggi lumayan ya. Jadi teman-teman kalau mengajar ya sampai presentasi juga gitu ya. Kemudian bermain peran, melakukan simulasi itu bermain peran itu salah ya. Bermain peran bukan peras ya. Bermain peran, melakukan simulasi bukan emulasi, simulasi. Kemudian mengerjakan hal yang nyata itu sampai 90%. Paham ya teman-teman? Jadi semakin pengalaman yang didapat semakin bagus, semakin bermakna, maka materi yang diserap siswa atau daya serap siswa itu semakin tinggi persentasenya. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke soal kalau melakukan tutorial teman sebaya itu maksudnya didiskusi. Jadi kurang gitu ya. Mengamati video itu juga kurang. Melakukan simulasi. Nah, simulasi ini sampai 90%. Diskusi itu juga kurang, demonstrasi juga kurang. Jadi jawaban yang paling tepat ya opsi C. Berikutnya di kelas 2 SD, pada pembelajaran tentang mata uang, salah satu indikator capaian kompetensinya adalah menunjukkan berbagai kesetaraan pecahan mata uang. Menunjukkan berbagai kesetaraan pecahan mata uang. Untuk mengetahui apakah siswa telah berproses untuk mencapai kompetensi tersebut, yang dilakukan guru adalah titik-titik. Jadi ini ada revisi teman-teman. Jadi banyak soal seperti ini, saya juga kemarin-kemarin itu salah prediksi gitu ya. Salah prediksi dalam menjawab. Ternyata sederhananya begini, keterampilan berproses itu berarti belum mencapai tahap akhir dalam pembelajaran. Saya ulangi, keterampilan berproses itu berarti belum sampai tahap akhir dalam pembelajaran. Nah, tidak dilihat dari hasil belajarnya, hasil belajar akhirnya, tidak dilihat dari tes akhirnya, bukan. Tapi proses dalam pembelajarannya. Misalkan dalam LKPD itu masih dalam proses mengerjakan seperti itu, ya belum sampai tahap akhir. Gitu ya, itu namanya keterampilan berproses. Nah, kalau kita lihat opsi A, guru menjelaskan bahwa uang 1000 setara dengan 2 keping uang 500 di depan kelas, sembari mencatat siswa yang tidak mendengarkan. Ini bukan keterampilan berproses, tapi fokusnya adalah masih dalam tahap awal pembelajaran. Kemudian mencatat siswa yang tidak mendengarkan ini maksudnya disikap. Jadi bukan keterampilan proses. Yang dinilai yang A itu hanya keterampilan kognitifnya, yang fokusnya hasil belajar dan sikapnya saja. Ya, jadi bukan A. Yang B memberikan acungan jempol kepada kelompok yang berhasil memahami masalah. Ini ada kata-kata berhasil memahami masalah. Ini berarti bukan berproses tapi sudah hasil akhir belajar. Memahami masalah itu namanya hasil akhir belajar gitu ya.
Yang C bertanya, apakah ada yang tidak paham tentang uang yang setara? Ini ada pertanyaan. Kemudian apa langkah selanjutnya? Nah, ini kata kuncinya teman-teman. Jadi nanti kalau ada setiap kali ada soal seperti ini, pilih yang ada kata-kata langkah selanjutnya. Itu artinya masih dalam tahap proses. Saya ulangi lagi ya. Ini tolong nanti yang video jangan tanya lagi ya. Di video-video sebelumnya saya berpikirnya tidak sampai ke situ. Jadi saya mohon maaf ada kesalahan dalam apa itu namanya menjawab gitu ya. Jadi nanti untuk yang revisi terbarunya teman-teman kalau ada soal seperti ini cari yang ada kata-kata langkah selanjutnya. Itu namanya keterampilan berproses gitu ya. Maka jawaban yang tepat opsi C ini. Soal berikutnya. Ngaben merupakan upacara yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali yang ditunjukkan kepada leluhur. Upacara ngaben dilakukan dengan membakar jenazah dan menghanyutkan abu ke sungai. Gitu ya. Secara konseptual memiliki makna dan tujuan melepaskan sang atma atau roh dari belenggu keduniawian sehingga dapat mudah bersatu dengan Tuhan. Nah, untuk mengembalikan segala unsur pembangun badan kasar manusia kepada asalnya agar tidak menghalangi perjalanan roh serta simbolisasi keikhlasan pihak keluarga. Norma ini termasuk apa? Apakah fashion, more custom, mode, atau usage ya? Nah, kita sudah pernah bahas ya. Fashion itu hubungannya dengan norma tren. Jadi ada soal yang tentang tren. Jadi teman-teman banyak sekali soal seperti ini. Ada yang tentang more saja, ada yang custom saja, ada yang mode saja, ada yang usage saja. Jadi teman-teman harus paham masing-masing dari fashion, more, custom, mode, usage, dan low. Low ini belum dibahas di sini. Jadi kita fokusnya nanti saya mau yang fashion sudah pernah kita pelajari. Yang low teman-teman juga pasti sudah tahu. Sekarang kita akan belajar yang more, custom, mode, dan usage. Kalau usage itu terkait dengan cara melakukan sesuatu. Itu ya, kalau di budaya kita itu misalkan makan dengan tangan kanan, itu berarti cara. Nah, kalau makan dengan tangan kiri pasti akan dibilang aneh oleh masyarakat setempat, aneh gitu ya. Ini contohnya, membayar permen pakai tangan kiri itu juga melanggar norma usage ya. Gitu ya. Kemudian folkways itu kebiasaan. Jadi ada cara, kalau cara tadi hanya dibilang aneh oleh orang. Kalau folkways ini agak lebih tinggi, ini kebiasaan. Nah contohnya adalah memberi tempat duduk pada ibu hamil dan lansia di kendaraan umum. Ini kan hal yang sudah menjadi pembiasaan. Seandainya tidak diberikan ya tidak apa-apa, tidak mendapatkan hukuman. Mungkin ya cuma diejek kecil-kecilan gitu aja ya. Tidak melanggar kebiasaan yang ada. Contoh lain adalah memberikan salam ketika bertemu gitu ya. Itu juga termasuk folkways. Berjalan di depan orang tua dengan menunduk itu juga folkways. Itu kebiasaan yang sudah berlangsung lama gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah more. More ini hubungannya dengan tata perilaku. Kalau dalam apa itu namanya di Indonesia itu condongnya ya seperti apa ya namanya di bawahnya adat itu. Normanya ya memang agak berbeda dengan klasifikasi norma di Indonesia gitu ya. Ini hubungannya dengan tata perilaku, jadi tingkah laku dari manusianya. Ya, tingkah laku yang mengatur agar perilaku individu tetap dalam koridor manusiawi. Jadi agar manusia itu tetap terkesan sebagai manusia atau dibilang manusiawi, itu ada norma more. Contohnya adalah misalkan membunuh musuh dan memakannya atau kanibalisme, ini jelas melanggar norma more. Ini pelanggaran norma more. Gitu ya. Kemudian bertelanjang kalau di itu juga dianggap tidak manusiawi. Telanjang itu bukan manusia, telanjang itu binatang gitu ya. Itu contohnya. Kemudian yang terakhir adalah custom atau adat. Adat ini spesial ya. Ini lebih tinggi statusnya daripada more. Contohnya adat ngaben itu ya. Adat-adat ya, pernikahan adat dan lain-lain itu contoh dari custom atau adat. Nah, ini ada dua lagi sebenarnya yaitu norma tren. Tren itu dengan norma mode hampir sama. Kemudian yang terakhir adalah law. Law atau norma hukum. Jadi teman-teman juga pasti sudah paham kalau norma hukum misalkan tidak memakai helm ketika berkendara di jalan raya itu jelas melanggar norma hukum. Ada aturan jelas dari pemerintah, sanksinya dipenjara atau didenda. Itu ya. Tapi tidak saya tulis di sini. Jadi jawaban yang tepat adalah yang custom gitu ya.
Berikutnya, Yanto merupakan salah satu peserta didik di SD Harapan. Dia selalu terlihat lesu ketika pelajaran di kelas karena tidak pernah sarapan. Gitu ya. Hal ini menyebabkan dia sering tertinggal pelajaran di jam awal pembelajaran. Kondisi demikian sudah dimaklumi oleh guru-guru di SD Harapan sebab kondisi ekonomi yang menyebabkan hal ini. Dani sebagai teman satu meja selalu membantunya dengan membagi bekal sarapannya kepada Yanto. Tindakan yang demikian yang dilakukan oleh para peserta didik tersebut merupakan salah satu keberhasilan pembelajaran dalam menanamkan nilai karakter. Khususnya apa? Apakah pemaaf, tanggung jawab, cinta lingkungan, rajin, peduli. Jelas ini kelihatan ya teman-teman. Ini kalau sampai salah kan bangetannya. Jadi ini berbagi kepada orang lain. Ini maksudnya tingkatnya kepedulian. Soal berikutnya, A adalah siswa kelas 11 SMA yang paling pandai. Nah, ia adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Semenjak ayahnya meninggal dunia, A sering tidak masuk sekolah karena membantu ibunya bekerja. Nah, bila Anda menjadi guru dari A, maka yang Anda lakukan apa? Ya, kita lihat ya, opsi A, meminta A untuk mengelola waktu antara sekolah sambil bekerja, mengumpulkan dana untuk memberi bantuan pada A, menasihati A agar tetap memprioritaskan sekolah dengan baik, meminta kepala sekolah untuk memberi beasiswa pada A, yang E memberikan solusi cara mendapatkan penghasilan di luar jam sekolah. Jadi kalau kita jadi guru itu ya, kalau hanya menasihati itu ya tidak menyelesaikan masalah gitu ya. Memberi beasiswa itu juga tidak menyelesaikan masalah, karena membantu ibunya bekerja itu untuk kebutuhan tidak hanya untuk sekolahnya tapi juga untuk kebutuhan keluarga. Jadi kalau beasiswa saja nanti ibunya bekerjanya bagaimana kan, urusan rumahnya bagaimana kan gitu. Memberikan solusi cara mendapat penghasilan di luar jam sekolah ini masuk akal. Yang A meminta A untuk mengelola waktu antara sekolah sambil bekerja ini baru yang paling masuk akal, yang A memang. Antara A dan E. Kalau mengumpulkan bantuan saja ini apakah setiap minggu atau apa kan belum jelas gitu. Pada bantuan di situ dalam arti kaitannya kan memang masalah ekonomi keluarga. Kalau hanya dibantu beberapa kan kurang kelihatannya. Yang saya berpikirnya yang A. Tapi teman-teman kalau mau jawab yang B juga ada masalah gitu ya. Karena kita hanya melakukan prediksi jawaban. Gitu ya. Kemudian ada soal seperti ini. Gitu ya. Ini teman-teman akan disajikan soal model seperti ini. Pada gambar di HP ukuran panjang alas tingginya terukur 5 dan alas dan tingginya 5 dan 3 gitu ya. Itu di foto maksudnya ini. Kemudian jika pada gambar HP diketahui skalanya 1:60, maka luas papan reklame yang akan menutupi atap bagian depan rumah Pak Bowo berapa? Ya, kita langsung hitung saja. Jadi bentuknya itu reklamenya bentuknya segitiga. Nah, padahal di situnya di fotonya pakai ukur skalanya 1:60. Jadi kita hitung luas sebenarnya pakai rumus ini aja. Jadi menghitung luas sebenarnya itu bisa dengan luas gambar kalikan skala kuadrat. Gitu ya. Luas gambarnya kan setengah alas kali tinggi, bentuknya kan segitiga. Ya kan, setengah alas tinggi, setengah AT itu artinya luas segitiga. Ya. Kali skala kuadrat. Nah, kita hitung setengah dari 5 kali 3 kalikan skalanya 1:60, kita tulis yang 60 saja, 60 kuadrat. Jadi setengah kali 15 kali 3.600. 3.600 dari mana Kak? 60 kuadrat. 60 kali 60. Ya. Nah, setengah kali 3.600 kan 1.800 kan. Jadi 15 kali 1.800. Boleh yang belakang dulu, yang disederhanakan boleh. Jadi 15 kali 1.800 ketemunya 27.000 cm persegi. Nah, kalau kita ubah ke dalam bentuk meter ya naik 2 kan, cm ke meter naik 2. Naik 2, kalau sekali naik ada kuadratnya, sekali naik berarti bagi 100. Kalau naik 2 berarti bagi 10.000. Jadi 2,7 meter persegi gitu ya. Jadi jawabannya tepat opsi C.
Berikutnya, Parasit mencatat sejarah di ajang Oscar 2020 sebagai film berbahasa asing pertama yang memenangkan kategori film terbaik atau Best Picture. Film asal Korea Selatan ini berhasil mengalahkan saingannya, yakni filmnya salah satunya 1917, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Woman, Marriage Story, Once Upon a Time in Hollywood. Kemudian ada lagi film Ford and Ferrari, ya. Ford versi Ferrari, ya. Parasit menandai pertama kalinya dalam 65 tahun sejak mati pada tahun 1955 bahwa pemenang Palme d'Or The Cannes setelah peningkatan menjadi film terbaik Oscar. Kalau ditinjau dari persyaratan paragraf, kekurang tepatan yang mana? Jadi kita akan bahas struktur pada paragraf. Paragraf yang baik itu seperti apa? Nanti kita analisa dari paragraf ini mana yang tidak tepat, kan gitu. Oke. Jadi dalam paragraf yang baik itu harus memuat unsur yang pertama, kesatuan. Kesatuan itu bahasa lainnya kohesi. Ya, apa yang namanya kesatuan? Itu artinya kalimat-kalimat yang termuat dalam paragraf itu dikendalikan gagasan utama. Contoh ini, kasih contohnya. Pak Andi mengajar bahasa Indonesia dan prakarya. Pelajaran tersebut itu menjelaskan apa bahasa Indonesia dan prakarya. Jadi ada pengulangan seperti itu loh teman-teman. Misalkan Pak Andi mengajar bahasa Indonesia dan prakarya, iya titik. Nah itu kan berarti iyanya menjelaskan Pak Andi. Kalau ini pelajaran apa? Pelajaran tersebut itu bahasa Indonesia dan prakarya saling berhubungan, itu namanya kesatuan. Ya, saling berhubungan. Sebagai kata ganti lah intinya seperti itu, ya. Kemudian yang berikutnya koherensi atau kepaduan itu hampir sama dengan kesatuan. Tapi tidak ada tidak ada kata atau frase kata yang berulang dengan bentuk lain. Nah, biasanya hanya maknanya masih nyambung gitu, intinya masih nyambung. Contohnya ini, belajarlah dengan giat, kamu bisa meraih cita-cita setinggi langit, kan tidak nyambung. Belajarlah dengan giat, dengan kamu bisa meraih cita-cita setinggi langit, itu tidak nyambung kan? Tidak kesatuan, bukan sejenis kesatuan ya, tapi tapi tetap koherens. Nah, belajar dengan giat, kamu bisa meraih cita-citamu setinggi langit. Nah, meraih cita-cita setinggi langit dengan belajar giat ini kan masih berhubungan. Itu itu namanya koheren, masih ada kepaduan, kecocokan antar kalimat gitu ya. Kalau yang kesatuan tadi ada hubungan beberapa kata dalam kalimat, ada hubungan, ada satu kesatuan ya. Yang berikutnya ada kelengkapan. Yang namanya paragraf dianggap lengkap itu kalau ada kalimat utama, ada penjelasnya. Ada kala beberapa dari apa itu namanya tulisan dari teman-teman di blog atau apa itu ya, artikel-artikel yang ada di website itu kadang-kadang dari satu paragraf itu isinya utama semua. Jadi tidak menjelaskan yang utama, tidak ada penjelasnya, tidak ada. Ada juga yang semuanya penjelas semua dan tidak ada kalimat atau gagasan utamanya, tidak ada. Jadi yang namanya kalimat dianggap lengkap atau competence ya, itu jika ada gagasan utama, ada gagasan penjelas. Ada kalimat utama, ada kalimat penjelas gitu ya. Yang keempat namanya paralel. Yang paralel itu sebagai contoh begini. Ini menggunakan bentuk kata yang sama dalam satu kalimat. Contohnya ini, ibu memotong sayuran, itu kan memotong pakai imbuhan mo. Dan memasukkan juga mo lagi. Itu namanya paralel atau sejajar. Paham ya? Jadi kalau mo dengan mo, kalau di ya dengan di, kalau mo dengan di. Misalkan begini, ibu memotong sayuran dan dimasukkan ke mangkok, ini tidak paralel. Ya, tidak paralel. Maka itu bukan struktur kalimat yang tepat pada paragraf. Oke, jadi teman-teman sudah paham kan? Nah, sekarang kita kembali ke soal, kita analisa mana yang salah. Ya, kita lihat yang kohesi dulu atau kesatuan. Kita lihat kalimat pertama, teman-teman bisa simak. Parasit mencatat sejarah di ajang Oscar 2020 sebagai film berbahasa asing pertama yang memenangkan kategori film terbaik atau Best Picture. Ini Parasitnya.
Ini film asal Korea Selatan ini. Itu berarti film asal Korea Selatan ini apa? Ya Parasit itu. Jadi itu namanya kohesi. Jadi kohesi ini sudah tepat. Ini bukan jawabannya ya, tapi saya centang di sini artinya memenuhi kaidah kohesi. Kemudian kita lihat lagi. Kalau ada kohesi, nah, contohnya ini. Memenangkan kategori film terbaik di ajang Oscar kan intinya itu. Memenangkan piala Oscar lah gitu ya, memenangkan piala Oscar atau film terbaik Oscar. Nah, ini ada mengalahkan saingannya. Memenangkan, mengalahkan saingannya. Saingannya apa? Ya di film di ajang Oscar itu ada saingannya, berarti saling terpadu. Ada kepaduan, itu namanya koherensi. Menjadi film terbaik itu juga masih terpadu tadi karena pemenang ajang Oscar itu ya film terbaik. Jadi koherensi masuk. Kemudian lengkap tidak? Kita lihat yang kalimat 1. Parasit mencatat, ya, intinya gagas utamanya Parasit memenangkan kategori film terbaik di ajang Oscar kan gitu. Kemudian yang kedua, film asal Korea itu berhasil mengalahkan ini. Mengalahkan ini dalam arti ini sebagai pelengkap. Menang itu dalam arti apa? Menang itu artinya mengalahkan beberapa saingannya. Ini menjelaskan kalimat pertama kan gitu. Jadi lengkap ya. Ini lengkap. Kalau paralel teman-teman bisa lihat ini yang kalimat terakhir ini. Parasit menandai pakai mo. Pertama kalinya dalam 65 tahun sejak mati pada tahun 1955 bahwa pemenang Palme d'Or di Cannes peningkatan. Setelah peningkatan menjadi ini kan tidak enak sama sekali ya. Nggak enak sama sekali dibaca. Karena ini memang tidak paralel. Harusnya telah meningkat menjadi film terbaik kan gitu. Telah meningkat kan nanti paralel gitu. Jadi ini bukan paralel. Maka jawaban yang tepat ya opsi C yang tidak tepat. Gitu ya. Berikutnya, ini matematika. Indra berlari dengan kecepatan 14 km per jam selama setengah jam. Dan berjalan dengan kecepatan 8 km per jam selama seperempat jam. Diminta mencari rata-rata. Rata-rata kecepatan rata-rata. Sebenarnya mudah mencari kecepatan rata-rata itu. Asal teman-teman paham, kecepatan rata-rata itu ya jarak dibagi waktu kan gitu. Jaraknya itu total dulu. Nah, kita lihat ya, kecepatan pertama, jarak pertama, jarak ketika berlari lah. Itu kan kecepatan kali waktu. Kecepatannya 14, waktunya setengah kan ketemunya 7 km. Nah, kemudian jarak kedua itu jarak ketika berjalan. Jarak tempuh ketika berjalan itu 8 kali seperempat kan gitu. Ketemunya 2. Maka jarak totalnya berapa ya? Kecepatan rata-rata itu jarak total dibagi waktu total. Jarak totalnya berarti 7 ditambah 2. Waktu totalnya berarti setengah ditambah seperempat. 7 tambah 2, 9. Setengah tambah seperempat kan 3/4 ya. Jadi 9 dibagi 3/4. Saya ulangi, 9 dibagi 3/4. Nah 9 bagi 3/4 kan sama dengan 9 kali 4/3. Dibalik aja. 9 kali 4, 36 dibagi 3 ketemunya 12. Jadi jawaban yang paling tepat opsi A. Next berikutnya, Pak Bagas, guru kelas 1 ingin mengajarkan konsep kewajiban hak tanggung jawab siswa padahal masih berusia 7 tahun. Guru tersebut memilih menggunakan metode diskusi dan bahan ajar. Anak 7 tahun diminta diskusi, oke. Data yang dikumpulkan menunjukkan siswa di kelas tersebut 61% menunjukkan hasil belajar di bawah KKM, ya jelas gitu ya. Terlihat siswa tidak aktif, kurang fokus saat pembelajaran. Permasalahan pembelajarannya ini kan jelas. Teman-teman kan bisa lihat yang ini kan. Tidak aktif, kurang fokus dalam pembelajaran. Artinya pemilihan media, pemilihan strategi belajarnya atau pemilihan model pembelajarannya tidak tepat kan gitu. Kalau alat evaluasinya kurang tepat jelas bukan, bahan juga bukan, media bukan, tujuan bukan, strategi yang paling tepat.
Sejak tahun 2010, Cagar Budaya Jawa Timur di Trowulan bekerja sama dengan tim peneliti UNESCO melakukan penelitian di Trowulan, Kabupaten Mojokerto tentang keberadaan Kerajaan Majapahit yang pernah menjadi kerajaan besar Nusantara. Nah, pada tahun 2017 itu kegiatan rekonstruksi lokasi ibu kota Majapahit dan hasilnya melahirkan suatu sintesa dalam bentuk tulisan tentang eksistensi Kerajaan Majapahit. Tahapan terakhir dalam suatu penelitian sejarah tersebut dikenal dengan titik-titik. Nah, ini saya sudah melihat beberapa soal model seperti ini. Soalnya persis sekali, tapi cara jawabnya beda, teman-teman. Saya ulangi, kelihatannya ini jawabannya kan kemarin ini. Ternyata loh kok berubah lagi, ternyata memang soalnya berbeda. Nah, kalau soal yang sebelumnya itu pada tahapan ini termasuk tahapan penelitian sejarah titik-titik. Jadi ada deskripsi yang atas itu, yang soal atas itu deskripsinya itu diminta mencari ini masuk tahapan apa kan gitu. Nah, kalau yang ini tidak. Di sini yang ditanyakan tahap terakhir dari penelitian sejarah kan tidak nyambung ya dengan deskripsinya. Jadi deskripsinya hanya sebagai pengacau. Ya, teman-teman saya sarankan kalau menjawab soal OP itu lihat dulu soal pertanyaannya. Kadang tidak memerlukan membaca segitu banyak, kan tidak perlu. Kalau tahu pertanyaannya apa dulu. A. Heuristik, B. Historiografi, verifikasi, kritik eksternal, interpretasi. Jadi kita pernah bahas. Ya. Jadi penelitian sejarah itu ada beberapa langkah. Pertama itu heuristik. Ini mencari menemukan sumber. Termasuk di situ kritik juga masuk ya. Setelah di sumber-sumber dicari, kemudian dikritisi sumber-sumbernya. Nah, itu menentukan autentifikasi dari sumber-sumber. Sumbernya itu bisa kredibel apa tidak, ya. Di situ ada dua macam kritik ya, eksternal dan internal. Jadi kita tidak perlu bahas itu ya, karena yang ditanyakan adalah yang tahap akhirnya saja. Yang penting teman-teman tahu yang pertama itu heuristik itu pencarian sumber-sumber sejarah yang dibutuhkan, fakta-fakta yang dibutuhkan. Kemudian kritik itu mengkritisi sumber-sumber ini benar enggak gitu ya, ini asli enggak, ini kredibel enggak kan gitu. Yang ketiga adalah interpretasi, yang mulai melakukan penafsiran akan makna-makna dari sumber-sumber yang ada. Ya, kemudian yang keempat itu baru ditulis sejarahnya. Jadi metode terakhir itu adalah historiografi. Penulisan sejarah merupakan upaya peneliti dalam melakukan rekonstruksi sumber-sumber. Jadi itu. Oke, jadi jawaban yang tepat apa? Jawaban yang paling tepat ya yang terakhir apa? Historiografi. Hanya jawaban yang paling tepat B. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang menghendaki untuk belajar e-book ya, belajar dari e-book karena mungkin waktu yang tidak memungkinkan untuk mempelajari yang ada di YouTube ya, yang terlalu banyak gitu ya. Jadi teman-teman bisa membeli e-book untuk seleksi akademik PGSD. Semuanya ini disarikan dari FR Pretest PBG di tahun 2022 yang jumlah soalnya banyak sekali gitu ya teman-teman ya. Ada sekitar 800 halaman gitu ya. Dan kami juga akan berikan bonus tryout-nya. Harganya hanya 50.000. Silakan teman-teman yang berminat menghubungi nomor yang ada di kontak ini gitu ya. Oke, mari kita saja mulai untuk pembelajaran kali ini. Nah, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kali ini. Kita sudah bahas panjang lebar tentang matematikanya. Jadi teman-teman, variasi ini hanya sebagai contoh gitu ya teman-teman. Hanya sedikit contoh, teman-teman bisa baca sendiri di e-booknya. Jadi saya dari My Channel sudah membuatkan e-book versi lengkapnya. Teman-teman bisa pelajari masing-masing soal dan karakter soalnya. Itu pasti keluar gitu ya. Karena memang kita sudah mengumpulkannya dari semua jenis tipe soal gitu ya. Teman-teman tinggal pelajari itu, pahami sampai benar, kemudian nanti ketika tes insya Allah teman-teman akan lulus gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.